Gegaplah hai putra dan putri bangsa, raihlah prestasi. Bersama LPP MRI bisa wujudkan masa depan. Raihlah impianmu, bulatkan tekadmu, tingkatkanlah imanmu, bertebal takwamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Senang bersua dengan kalian. Anak-anak, hari ini saya akan membahas tentang sadar hukum. Sadar hukum. Sadar hukum adalah kesadaran hukum. Apa itu arti dari kesadaran hukum? Kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, tanpa paksaan atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Misalnya gini, sadar hukum itu biasanya sadar hukum itu ada kesadaran pada diri kita sendiri. Aku itu adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita menyadari tentang hukum itu sendiri? Baik, saya akan membahas beberapa materi tersebut. Kalian simak baik-baik. Arti hukum dapat ditunjukkan pada cara-cara merealisasi hukum. Pengertian yang diberikan oleh masyarakat dalam hal ini akan diusahakan untuk menjelaskan pengertian yang diberikan oleh masyarakat tentang hukum itu sendiri. Ada beberapa poin yang dibagi-bagi dalam hukum. A. Hukum sebagai ilmu pengetahuan. B. Hukum sebagai kaidah. C. Hukum sebagai tata hukum. D. Hukum sebagai petugas hukum. E. Hukum sebagai ketentuan dari penguasa. F. Hukum sebagai proses pemerintahan. G. Hukum sebagai pola-pola perilakuan. H. Hukum sebagai jalinan nilai-nilai. Sekarang timbul masalah, apakah kesadaran hukum merupakan gabungan dari kedua pengertian tadi, sadar hukum atau kesadaran dan hukum itu sendiri. Nah, di sini ada perasaan hukum yang diartikan sebagai penilaian hukum yang timbul secara serta-merta dari masyarakat itu sendiri. Kesadaran hukum yang lebih banyak merupakan perumusan dari kalangan hukum mengenai penilaian tersebut yang telah dilakukannya melalui penafsiran secara ilmiah. Kita dapat menyimpulkan di sini dengan jelas terlihat bahwa penekanan tentang nilai-nilai hukum dalam masyarakat itu sendiri itu mempunyai fungsi apa yang hendaknya dijalankan oleh hukum dalam masyarakat. Sejalan dengan pendapat tersebut, maka dapat dikatakan bahwa persoalannya di sini kembali pada masyarakat atau masalah dasar pada masyarakat itu sendiri tentang hukum. Jadi, kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia itu sendiri tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan. Sebenarnya yang ditekankan dalam nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum itu sendiri, itu terjadi
sangat konkret dalam masyarakat yang bersangkutan. Konsekuensinya dalam hukum itu sendiri adalah bahwa perubahan pada sistem nilai-nilai harus diikuti dengan perubahan hukum, atau di lain pihak hukum harus dapat dipergunakan sebagai sarana untuk mengadakan perubahan pada sistem nilai-nilai tersebut. Dengan demikian, nyatalah bahwa masalah kesadaran hukum sebetulnya merupakan masalah nilai-nilai. Maka kesadaran hukum adalah konsepsi abstrak di dalam diri manusia, yang artinya abstrak itu tidak bisa timbul dengan sendirinya, tapi dapat dirasakan oleh manusia itu sendiri. Bagaimana sadar hukum itu? Bagaimana kita menyadari akan hukum tersebut? Misalnya kesadaran hukum itu banyak sekali contoh-contoh dalam sadar hukum. Misalnya hal yang paling mudah kita pahami di dalam diri kalian, anak-anak sekalian, yaitu bagaimana misalnya pelanggaran lalu lintas. Nah, itu apakah kita mempunyai sadar hukum tidak tentang pelanggaran lalu lintas? Menurut pengertian pelanggaran lalu lintas itu sendiri, itu biasanya banyak sekali, contohnya anak di bawah umur yang belum mempunyai SIM tetapi sudah diperbolehkan untuk mengendarai kendaraan sepeda motor oleh orang tuanya, atau entah itu oleh orang tuanya sendiri atau anak tersebut mencuri-curi waktu untuk mengendarai motor tersebut. Apakah? Nah, itu sisi buruknya. Apakah kalian sadar tidak? Pertama, kalian belum mempunyai SIM. Kedua, kalian tidak menyadari bahwa mengendarai motor tanpa surat-surat dan lain sebagainya itu akan membahayakan. Nah, itu salah satu contoh kecil saja tentang sadar hukum. Baik, jadi sekali lagi kita simpulkan bahwa kesadaran hukum itu adalah kesadaran yang timbul pada diri kita sendiri, di mana kita betul-betul menyadari tanpa adanya tekanan dari orang lain atau pihak lain atau perintah dari luar. Jadi kita ambil kesimpulannya bahwa kesadaran hukum itu adalah kesadaran dari diri sendiri, yang timbul dari diri sendiri tanpa adanya tekanan atau paksaan atau perintah dari orang lain atau di luar kesadaran kita. Nah, untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Jadi itu datang dari diri kita sendiri. Baik, itu kesimpulannya. Untuk tugas kalian tentang kesadaran hukum yang tadi saya uraikan, tolong cari apa menurut kalian atau apa yang kalian temukan tentang kesadaran hukum menurut kalian. Silakan kalian definisikan dan berikan contohnya. Terima kasih. Sekian materi dari saya tentang kesadaran hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang.